Yo, what's up? Pernah gak sih kalian ngalamin gini? Niat awalnya cuma mau benerin satu fitur kecil, tiba-tiba error di mana-mana. Kayak ibaratkan lo narik satu benang, terus wush, jahitannya copot semua. Itu dia penyakit klasik dalam dunia programming. Kode yang terlalu lengket alias terlalu coupled. Satu bagian kode terlalu nempel, terlalu kenal, terlalu bergantung sama bagian lain itu sangat tidak sehat. Dan hari ini kita bakal ngebedah cara paling elegan untuk buat mengatasi itu. Namanya DIP, Deep, atau Dependency Inversion Principle. Tapi bukan cuma deep aja, kita juga akan ngobrol soal dua temennya yang nggak bisa dipisahkan, yaitu DI alias Dependency Injection dan IOC alias Inversion of Control. Tenang, bakal gue bawain dengan gaya yang santai, analogi yang relatable, dan langsung bisa kita lihat contoh kodenya langsung di repo GitHub. So, check it out. Bayangin lo punya saklar di dunia nyata. Saklar itu bisa nyala berbagai jenis lampu kan? Bisa lampu bolam, lampu LED, bahkan lampu disco kalau lu mau party, asal colokannya sama. Ya udah beres. Tapi gimana kalau semua saklar lo dari awal disolder langsung ke lampu tertentu? Jadi kalau lu mau ganti lampu, lo harus bongkar saklarnya dulu, potong kabel, ganti sambungan, dan pasang ulang. Ribet? Ya iya. Nah, itu yang terjadi kalau kita bikin kode terlalu tergantung langsung ke komponen lainnya. Saklar sama dengan kode utama lo, lampu sama dengan komponen lain. Kalau lu ngoding kayak gitu, setiap perubahan kecil bisa bikin chaos. Coba lihat kode ini. Kelihatannya simple, tapi sebenarnya kode ini rapuh banget. Kenapa? Karena saklar terlalu kenal dan tergantung langsung ke lampu pijar. Besok kalau misal nih lu mau ganti ke lampu LED, lo harus bongkar saklarnya, ganti semuanya. Kalau saklarnya cuma satu sih oke, tapi kalau ada 20 saklar di seluruh rumah lu atau 200 class di project lu, ya good luck bro. Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama si jagoan, yaitu Dependency Inversion Principle. Prinsip ini bilang, kelas level tinggi kayak saklar gak boleh langsung bergantung ke kelas level rendah seperti lampu pijar. Mereka berdua harus bergantung ke abstraksi. Abstraksi maksudnya apaan? Bayangin kayak colokan universal. Daripada saklar lu harus disolder ke jenis lampu tertentu, mending lu kasih colokan standar. Di kode, colokan itu berbentuk interface seperti kode ini. Sekarang semua lampu, entah pijar, LED, bahkan lampu RGB pun harus implementasi interface seperti ini. Mereka semua punya colokan yang sama. Dan ini bentuk kode saklar yang udah bener. Lihat, sekarang saklar lo nggak peduli itu lampu jenis apa, selama dia punya colokan alias IC colok lampu, semua bakal jalan. Kode ini lebih fleksibel, lebih rapi, lebih tahan perubahan. Dan ini yang dimaksud sama kata inversion di DIP. Arah ketergantungannya kita berbalik.
Sekarang lo mungkin nanya, oke, saklar nggak bikin lampunya sendiri, tapi lampunya datang dari mana dong? Nah, inilah peran si dependency injection alias DE. DE itu teknik buat nyuntik dependency dari luar. Nggak bikin sendiri di dalam kelasnya, tapi dikasih dari luar kayak ngasih baterai ke remote. Saklar gak pernah tahu dan gak peduli lampu, mau itu lampu LED, lampu pijar, ataupun lampu RGB. Dia cuma tahu, oh gue dapet lampu yang bisa dinyalain dan dimatiin. Udah, singkat. Nah, CDE ini sebenarnya bagian dari prinsip yang lebih gede lagi, yaitu adalah inversion of control. Dulu kontrolnya dipegang si saklar, dia yang bikin lampu pijar. Sekarang kontrolnya dipegang keluar, semacam sutradara yang nyuntik semua dimensi. Di proyek gede biasanya IOC ini diwujudkan dalam bentuk IOC container atau dependency injection container. Dia yang ngatur siapa yang dapat apa dan siapa yang disuntik ke siapa. Biar makin nyata, kita langsung lihat contoh dari dunia nyata, dari repo GitHub. Oke, kita buka folder repository GitHub ini. Kita di sini ada ilonger.js, adalah abstraksi atau interface-nya. Sedangkan controller.js adalah implementasinya. Sedangkan order controller.js adalah kelas utama yang bergantung ke interface, bukan ke implementasi langsung. Kita lihat di sini contoh code dari C# nya, kita lihat di sini. Jadi si order controller bisa dapat console longer, fill longer, cloud longer, pokoknya apapun asalkan sesuai dengan iLonger. Nggak perlu diubah sama sekali, tinggal colok dan yap. That's the real DIP in action, bro. Dan itu dia bedah tuntas kita soal dependency inversion principle plus dua partner setianya, dependency injection dan inversion of control. Dengan tiga ini, lo bisa bikin kode yang fleksibel kayak Lego, gampang diuji, tahan perubahan, dan gak bikin lo stres tiap kali disuruh revisi sama atasan lo. So, buat lo yang masih nulis new di dalam sebuah kelas, mulai sekarang inversikan ketergantungan lu, bro. Colok yang fleksibel, jangan nyolder. Jangan lupa. So, buat lo yang masih nulis new di dalam semua kelas, mulai sekarang inversikan ketergantungan lu, bro. Colok yang fleksibel dan jangan sampai ngenyolder. So, jangan lupa like atau lo dapat insight hari ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya, tugas selanjutnya. So, see you, peace, goodbye.